Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS IPAS volume 1 Kurikulum Merdeka untuk kelas 4. Yang akan kita bahas adalah latihan ulangan bab 2, yaitu bagian A, B, dan C yang ada di halaman 61 hingga halaman 63. Kita mulai membahas dari soal nomor 1 bagian A. Perhatikan beberapa kejadian berikut. Yang pertama, menangkap bola yang bergerak. Kedua, memanaskan es hingga mencair. Ketiga, menggenggam plastisin hingga memipih. Keempat, menjemur kerupuk hingga mengering. Kejadian yang menunjukkan adanya penggunaan gaya ditunjukkan nomor titik-titik. Nomor 1 jawabannya A, nomor 1 dan 3. Nomor 2, aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa tarikan adalah titik-titik. Jawabannya A, membuka pintu kulkas. Nomor 3, seorang siswa membuka pintu kelas dengan menggerakkan tangannya ke arah depan. Jenis gaya yang dilakukan siswa tersebut adalah gaya titik-titik. Nomor 3, jawabannya A, gaya otot. Nomor 4, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan yang menunjukkan pemanfaatan gaya gesek dan gaya otot secara bersamaan. Ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Jawabannya A, nomor 1 dan 2. Selanjutnya untuk soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Berikut penjelasan yang benar tentang X adalah titik-titik. Nomor 5 jawabannya A. Gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan gaya dorong. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Perhatikan alas sepatu berikut. Penjelasan bentuk alas sepatu dan fungsinya yang benar adalah titik-titik. Jawabannya C. Dibuat beralur agar gaya gesek makin besar. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gaya yang dihasilkan dari kegiatan pada gambar adalah titik-titik. Jawabannya B, gaya pegas. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Pada bagian yang ditunjuk X, biasanya akan diberi minyak pelumas. Tujuan pemberian minyak pelumas tersebut adalah titik-titik. Jawabannya C, memperkecil gaya gesek. Nomor 9, sepeda yang sedang bergerak didorong sesuai arah gerak selama beberapa menit. Akibat yang akan dialami oleh sepeda adalah titik-titik. Jawabannya B, bergerak lebih cepat. Nomor 10, ibu mengolah adonan dengan berbagai cara hingga adonan menjadi bulat. Hal tersebut menunjukkan pengaruh gaya, yaitu dapat titik-titik. Jawabannya A, dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya untuk soal bagian B. Bagian B nomor 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan aktivitas menarik atau mendorong benda. Aktivitas tersebut memberikan titik-titik pada benda. Jawabannya gaya. Nomor 2. Ketika kita berjalan di atas lantai, pada alas kaki kita terjadi gaya titik-titik. Jawabannya gaya gesek. Nomor 3, buah mangga yang jatuh ke permukaan tanah disebabkan pengaruh gaya titik-titik. Jawabannya gaya gravitasi. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, pengendara sepeda motor melakukan pengereman roda depan secara mendadak. Pengaruh gaya terhadap benda dalam kegiatan tersebut adalah titik-titik.
mengurangi kecepatan, hingga berhenti. Nomor 5, seorang penjaga gawang menangkap bola yang mengarah kepadanya. Hal tersebut menunjukkan pengaruh gaya, yaitu dapat titik-titik. Membuat benda yang bergerak menjadi diam. Selanjutnya untuk soal C, nomor 1, tulislah 5 kegiatan yang memanfaatkan gaya dorong. Menutup pintu kulkas, membuka pintu mobil dari dalam, menekan tombol bel pintu, mendorong meja, mendorong gerobak. Selanjutnya C nomor 2. Ada 2 gaya yang bekerja dalam kegiatan yang ditunjukkan pada gambar di samping. 2A, tulislah gaya A dan B pada kegiatan tersebut. Gaya A adalah gaya otot. Gaya B adalah gaya gesek. Selanjutnya 2B, jelaskan hubungan kedua gaya tersebut. Jika gaya A atau gaya otot lebih besar, maka gaya B atau gaya gesek yang dihasilkan juga makin besar. Dan membuat papan bergerak lebih cepat. Selanjutnya, untuk soal nomor 3. Mengapa menggunakan ban dengan permukaan licin sangat berbahaya?
Karena makin licin permukaan benda, makin kecil gaya geseknya. Sehingga kendaraan mudah tergelincir terutama saat melewati jalan basah, licin, atau saat pengereman mendadak. Selanjutnya, untuk soal nomor 4. Tukang bangunan biasanya menggunakan alat yang menggunakan gaya magnet. Tulislah alat tersebut dan manfaatnya bagi tukang bangunan. Obeng dan penjepit magnet. Manfaatnya adalah memudahkan mengambil dan memegang paku atau skrup sehingga pekerjaan lebih efisien dan cepat. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Tulislah 2 kegiatan yang menunjukkan pengaruh gaya yang membuat benda bergerak makin cepat. Yang pertama, mengayuh sepeda di jalan. Makin kuat mengayuh pedal, sepeda akan melaju makin cepat. Yang kedua, mendorong troli belanjaan. Makin kuat dorongan, troli akan bergerak makin cepat.
Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.